Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, untuk coaching kita pada hari ini, kita mulai dengan kasus 1. Sebagai coach adalah Ibu Maswita, sebagai coach adalah Ibu Siti, dan sebagai pengamat diperankan oleh Pak Ronald. Baik, untuk kasus 1 dipersilakan untuk dimulai. Assalamualaikum Nak Siti. Waalaikumsalam Bu. Nak Siti, hari ini lagi apa? Duduk-duduk sendiri? Iya Bu, aku lagi malas dengan teman-teman tadi. Kenapa sayang? Soalnya mereka tadi Bu, saat kerja kelompok cuma cerita. Terus Nak Siti mau tidak ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Ibu tentang hal ini? Soalnya Nak Siti, Ibu lihat sering sekali duduk-duduk sendiri, tidak mau bergabung dengan teman-teman, tidak mau kerja kelompok. Mau enggak ngobrol sama Ibu tentang hal itu? Mau banget Bu. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang ini, apa yang Nak Siti harapkan? Saya ingin di saat kelompok itu, kerja kelompok, bisa bekerja sama dengan teman-teman. Soalnya mereka di saat kerja itu cuma banyak bermain Bu. Jadi menurut Nak Siti kerja kelompok itu penting ya? Ya, sangat penting Bu. Nak Siti tentang hal itu, emangnya di kelas itu selalu ada hambatan ya? Ada Bu. Hambatannya seperti apa coba? Hambatannya kayak kalau sudah mau kerja kelompok, teman-temannya itu cuma bermain, ada yang cuma bercerita, ada yang cuma sibuk sendiri. Jadi kan tugas saya kerja sendiri, saya tidak panggil mereka, kalau cuma bermain. Terus selama ini Nak Siti sudah pernah mencoba sesuatu untuk mengatasi hal itu di dalam kelompok? Sudah Bu, saya ajak mereka. Tapi mereka setelah itu paling cuma 5 menit, habis itu sudah sibuk sendiri. Oke. Nah, untuk mencapai kira-kira teman-teman seperti harapannya Nak Siti tadi, harus ada yang sadar menulis, mau ambil bagian menulis, yang mungkin melakukan ini dan itu. Di dalam bayangannya Nak Siti sekarang, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mengajak teman-teman bisa jadi seperti itu? Yang pertama mungkin Bu, mau sampaikan ke guru bahwa teman-teman yang lain ini tidak aktif dalam kerja kelompok. Yang kedua mungkin Bu, mau mengajak mereka untuk lebih memperhatikan tugas, kemudian menyelesaikannya secara bersama-sama. Seperti itu Bu. Jadi seandainya setelah semua yang Nak Siti sampaikan tadi ternyata masih ada hambatan, ternyata teman-teman masih ada yang melakukan proses belajarnya, kegiatan belajarnya tidak serius seperti yang Nak Siti harapkan, apa yang akan dilakukan? Yang rencana akan dilakukan sama Nak Siti? Mungkin saya akan membagikan buku yang ada hubungannya dengan materi. Jadi saya mungkin akan menyuruh mereka untuk membaca, kemudian mencari jawaban masing-masing. Semua harus cari seperti itu. Baru mau kerja sama-sama sampai selesai. Nah, kalau dari semua rencana yang Nak Siti sampaikan tadi, apa tandanya menurut Nak Siti sudah berhasil untuk mengajak teman-teman untuk berubah? Pekerjaan itu di saat ada tugas mungkin akan semua aktif bekerja, kemudian pekerjaan kelompok cepat selesai dan nilai yang
kami dapatkan memuaskan kami. Ya, wah mulia sekali ya keinginannya Nak Siti, semoga nanti bisa berhasil. Nah, untuk mencapai harapannya tadi, tujuannya tadi, menurut Nak Siti siapa atau bantuan seperti apa yang nanti Nak Siti butuhkan untuk menjalankan rencana tadi? Bantuan seperti mungkin dari guru bisa membantu untuk menasihati teman-teman saya, kemudian mungkin saya meminjam buku di perpustakaan, seperti itu. Oh iya ya. Jadi nanti Nak Siti butuh bantuan Ibu ya untuk mengingatkan teman-teman ya. Kemudian meminjam buku untuk dikasihkan ke teman-teman. Oke. Nah, kalau seperti itu, kira-kira simpulan apa yang bisa kita tarik dari obrolan kita saat ini? Berarti untuk menyelesaikan, mengatasi teman-teman yang tidak sering bekerja tugas itu mungkin dengan cara memberikan tugas mereka, memberikan buku-buku, kemudian menyuruh mereka untuk mencari tugas-tugas yang ada. Agar tugas-tugas yang ada di kelompok itu bisa cepat selesai, karena selama ini tugas-tugas itu terakhir kelompok literan, Bu. Oh iya. Oke, baik. Nanti kalau begitu Ibu insya Allah akan bantu untuk mengingatkan teman-teman, dan Nak Siti juga melakukan rencana-rencana lain ya, seperti ngajak mereka belajar membaca buku-buku yang menarik mungkin, biar mereka lebih bisa fokus ke kegiatan belajarnya. Nah, Nak Siti, kalau demikian kita akhiri dulu ya perbincangan kita. Insya Allah kita akan lanjut di lain waktu. Iya, makasih Bu atas solusinya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan untuk praktek coaching kita di kasus 2 ini. Pada kasus 2 ini peran sebagai coach adalah Ibu Siti dan coach adalah saya dan pengamat Ibu Maswita Kabira. Baik, untuk praktek coaching kasus 2 kita mulai sekarang. Assalamualaikum Mbak Dano, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, kabarnya baik-baik. Saya lihat tiap hari Nadarno mukanya murung sekali, tidak semangat. Kira-kira kenapa ya? Iya Bu, memang akhir-akhir ini saya ada masalah Bu. Masalah apa? Boleh cerita sama Ibu? Begini Ibu, kan teman-teman saya kan hampir semua ikut les privat, lalu kan saya kan nggak bisa ikut, terus gurunya matematika selalu nyindir Bu, yang tidak ikut les privatnya, katanya nilainya akan dikurangi, dan pokoknya cuma yang ikut les privat nilainya bagus-bagus Bu, gitu. Ya, baik. Kira-kira mau nggak Nadarno mau cerita sama Ibu? Kita diskusi, mau nggak? Iya Bu, begini Bu, kan iya mau Bu. Gini Bu, kan untuk les privat kan saya nggak ada waktu Bu. Lalu kan di les privat kan juga kita bayar Bu, nggak gratis. Kan orang tuaku kan nggak mampu Bu, begitu. Jadi saya nggak ikut les. Lalu kalau di pembelajaran di kelas,
gurunya selalu nyindir-nyindir Ibu, begitu. Ya, baik. Kira-kira apa yang ingin dicapai dalam kegiatan kita hari ini? Untuk Halo, Madano? maksud saya untuk maksud saya Ibu untuk Pak Guru yang kasih les itu supaya harusnya berlaku adil, mau yang ikut les dan tidak. Kalau memang tugasnya bagus atau semua pekerjaannya diselesaikan dengan benar, kan harusnya nilainya kan bisa sama ya, begitu. Baik. Jadi Darno ingin mendapat perhatian dari guru, kemudian mungkin nilainya menginginkan nilai yang sama, tidak membeda-bedakan dengan teman yang lain. Seperti itu ya? Iya, ya begitu Ibu. Iya. Baik, kira-kira apa sih yang membuat Nadarno tidak ikut les privat? Yang pertama Ibu kan di rumah kan saya diminta untuk mengerjakan tugas rumah untuk bantu-bantu ayah dan ibu. Kan kalau sore kan biasanya kan les itu kan mulai jam 3. Nah, kan itu saya ada tugas dikasih orang tua untuk bantu-bantu Ibu. Begitu. Lalu yang kedua kan 1 bulannya kan bayar 50.000 Ibu. Saya bayar les privat kan uang jajan saya kan dipotong. Baik. Kira-kira Nadarno di rumah itu cuma sendiri atau ada saudara? Oh, cuma sendiri. Saya anak tunggal.
membayar privatnya nanti ditambah dengan uang jajan saya biar dikurangi sedikit asal saya bisa ikut les, begitu Ibu. Bantuan apa saja yang dapat Nadarno lakukan untuk mendukung tindakan Nadarno ini? Mungkin bantuan yang saya perlukan Ibu, pertama dukungan dari orang tua saya Ibu, kemudian ada dukungan dari teman-teman sekelas saya, juga dukungan dari ibu-ibu mata pelajaran lainnya Ibu, supaya semua mapel mata pelajaran bisa bagus semua itu. Ya, baik. Kira-kira boleh nggak mau ulang kembali? Tadi kan tujuan kita, tujuan Nadarno mengikuti kegiatan ini untuk agar mendapatkan hasil nilai yang memuaskan dari guru. Kira-kira hal-hal apa saja yang sudah yang akan lakukan? Ya, disimpulkan. Kesimpulan dari hal-hal yang sudah Nadarno sebutkan tadi. Ya, jadi kesimpulannya Ibu, saya sudah tidak merasa diperlakukan lagi tidak adil. Saya sudah merasa gurunya sudah adil kepada saya, dan saya sudah bisa ikut les privat. Kemudian juga saya tidak meninggalkan tugas-tugas bantu-bantu orang tua di rumah, gitu. Sehingga semua itu bisa saya lakukan, begitu Ibu. Ya, baik. Sekarang boleh Nadarno ungkapkan kembali cara-cara yang akan Nadarno lakukan untuk mencapai kegiatan tadi. Apa yang akan dilakukan lebih dahulu? Ya, pertama akan mengatur jadwal pekerjaan bantu-bantu orang tua supaya saya ada waktu untuk ikut les. Ya. Yang berikut supaya bisa ikut les, nanti bisa menyisihkan uang jajan harian, lalu minta tambah lagi sama orang tua supaya bisa membayar untuk les. Kemudian yang ketiga, saya tidak ada lagi diperlakukan tidak adil. Saya harusnya merasa sudah nyaman dalam belajar di sekolah Ibu. Begitu. Ya, baik. Kira-kira menurut Nadarno siapa yang akan membantu melaksanakan tujuan dari Nadarno ini? Yang pertama yang akan membantu tentunya harus orang tua juga membantu untuk mendukung supaya nilaiku lebih bagus. Kemudian ada teman-teman sekelasku dan ada guru-guru di sekolah di luar mata pelajaran matematika yang akan membantu saya dalam belajar. Ya, baik. Terima kasih. Kita akhiri kegiatan kita diskusi sekarang. Mudah-mudahan apa yang sudah Nadarno sampaikan untuk mencapai nilai yang memuaskan, kemudian bisa mengikuti les dari guru lain, bisa terselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman, untuk pemeran
coach dan coachi sudah melaksanakan tugasnya. Selanjutnya untuk sesi berikut adalah hasil pengamatan pada perbincangan dari coach dan coachi tadi. Saya persilakan untuk pengamat Ibu Maswita untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Disilakan. Terima kasih. Adapun hasil pengamatan saya dari latihan coaching kasus 2, alhamdulillah sudah lebih baik lagi ya. Seluruh langkah-langkah atau tahapan-tahapan pada model Tirta ini sudah terpenuhi, walaupun tetap untuk tujuan seperti yang selalu diingatkan, tujuan harus kita tegakkan, kita pertajam, kita perjelas seperti apa tujuan dari awal ya. Hanya itu saja, selebihnya sudah, kalau tujuannya sudah ada, hanya perlu dipertajam lagi, diperjelas atau ditegakkan lagi. Itu saja hasil amatan dari saya. Semoga untuk kedepannya kalau soal bahasa atau apa itu insya Allah seiring waktu kita akan terbiasa dan akan menjadi lebih baik. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Cut lagi, kita persiapan untuk sesi terakhir. Baiklah teman-teman CGP sekalian, tibalah kita pada praktik coaching untuk kasus 3 yang akan diperankan sebagai coach oleh Pak Darno Sucipto, kemudian coachinya Pak Ronald Sidu dan pengamat Ibu Siti Rahma. Untuk itu waktu saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan. Assalamualaikum Pak Ronald. Salam Pak Darno. Oh iya, Apa kabarnya? Ya kabarnya alhamdulillah baik. Wah tadi Pak Ronald, saya lagi di jalan tadi kirim tadi. Kira-kira ada apa ya yang Pak Ronald ingin sampaikan ya pada di WA tadi ya? Kebetulan kita udah sampai sama-sama ini. Silakan Pak Ronald kalau hal apa yang ingin disampaikan. Ya, sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu Pak Darno tadi. Saya tadi sempat WA Pak Darno karena tadi saya di supervisi. Tetapi saya ada masalah sedikit. Pada saat saya mengajar, Pak pengawas itu menegur saya ketika saya mengajar tidak memakai buku. Kemudian Pak pengawas ini melaporkan sama kepala sekolah saya. Jadi saya di sini macam kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Pak pengawas tadi. Begitu Pak Darno. Oh, itu yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Oke. Jadi pertemuan ini Pak Ronald, kita lebih fokus ya, supaya bermakna pembicaraan kita. Jadi untuk pembicaraan kita, apa yang lebih fokus kita akan bicarakan, saya minta Pak Ronald menyampaikan kembali untuk fokus pembahasan kita. Jadi fokus saya begini Pak. Kira-kira saya mau minta solusi dari Pak Darno. Kira-kira yang saya lakukan itu apakah salah atau bagaimana Pak? Kan saya juga memakai sumber lain selain buku yang ada di sekolah. Saya pakai internet, sumber dari internet, ada juga modul dan lain-lain. Begitu Pak, kira-kira saya mau cari solusi atau pendapat dari Pak Darno. Gini Pak Ronald. Oke, baik. Gini Pak Ronald,
Pak Ronald di dalam menjalankan proses belajar mengajar dalam kelas, baik itu diobservasi oleh Bapak pengawas maupun kepala sekolah ataupun tidak diawasi sekalipun, menurut Pak Ronald, kira-kira dari perangkat yang Pak Ronald sudah siapkan dari urutan rencana pembelajaran yang Pak Ronald susun seperti apa? Rencana bagaimana Pak? Maksudnya? Ya, ketika Pak Ronald melaksanakan proses pembelajaran di kelas, kan tentunya Pak Ronald mempunyai perangkat atau RPP yang diajarkan pada saat itu. Kira-kira menurut Pak Ronald, hal apa yang paling penting dalam proses belajar mengajar yang hubungannya dengan persiapan rencana tadi? Langkah-langkahnya seperti apa menurut Pak Ronald? Ya, terima kasih. Menurut saya, dalam proses pembelajaran itu memang kita harus mempersiapkan perangkat. Tetapi di dalam kelas itu tujuan utama kita itu siswa itu mencapai KD. Jadi ketika siswa mencapai KD, berarti dalam proses pembelajaran itu bisa dikatakan sukses. Bukan berarti dalam pembelajaran itu kita harus menggunakan buku. Boleh juga kita kan menggunakan sumber lain dari buku paket yang ada di sekolah. Jadi ketika pengawas tadi menegur saya macam kesal. Apalagi dia sudah melaporkan sama kepala sekolah. Kepala sekolah tegur saya. Jadi saya juga marah. Bagaimana pendapat Pak Darno kalau misalnya ditegur seperti itu? Oh iya, jadi menurut Pak Ronald, kira-kira apa mimpi Pak Ronald yang Pak Ronald ingin capai sehingga supaya sukses dalam pelaksanaan PBM di kelas? Apa mimpi Pak Ronald yang ingin Pak Ronald capai? Kalau mimpi saya, yang penting anak itu bisa menerima pembelajaran dari saya, bisa mengerti, bisa melaksanakan apa yang saya tugaskan, dan yang paling penting mereka itu mencapai target. Target di sini adalah KD tadi, KD yang kita akan bawakan di dalam kelas. Seperti itu Pak. Ya. Oke. Jadi untuk mencapai mimpi tadi, pembelajaran lebih bagus, anak-anak bisa paham. Nah, hambatan apa yang dialami oleh Pak Ronald di dalam ingin untuk mencapai mimpi itu sukses? Kira-kira hambatan apa yang dialami Pak Ronald dalam proses tadi? Ya, tentunya hambatan yang saya hadapi itu sama dengan guru-guru lain. Itu salah satunya itu mungkin media pembelajarannya masih kurang, tidak sempurna, masih ada kekurangan lagi. Jadi hambatan lain juga, ada juga siswa yang acuh tak acuh, tidak mau tahu dan lain-lain. Mungkin itu hambatannya Pak. Lanjut ya Pak Ronald ya, bisa kita lanjut ya? Ya bisa Pak, bisa. Lalu jika hambatan itu Pak Ronald bisa atasi, nah seberapa efektif untuk Pak Ronald mengatasi hambatan itu? Contoh seperti umpamanya jikalau penggunaan media lalu ada hambatan, kira-kira seberapa efektif untuk penerapan rencana yang sudah Bapak lakukan? Kalau ditanyakan efektif, mungkin sudah efektif, tapi hanya sedikit hambatan saja. Kalau saya tingkatkan dari nilai 1 sampai 10, keefektifannya itu mungkin antara 8 sampai 9 Pak. Oh iya Pak. Mungkin itu Pak. Ya Pak Ronald berarti sudah bagus untuk di skala. Posisinya di skala berapa kira-kira kalau sekarang
Kalau Kalau menurut tadi saya sampaikan antara 8 sampai 9. Wah, Skalanya oke, mungkin jadi seperti itu. di posisi 8 sepertinya sekarang ya. Nah, Ya, insya Allah. kemudian impiannya dari 1 sampai 10 kira-kira sampai berapa impian Pak Ronald? Impian apa, Pak? Ya, untuk kan dari 1 sampai 10. Sekarang Pak Ronald kan masih berada di 8. Nah, supaya Ya. sempurna kan, nah bagaimana untuk mencapai bisa sampai nilai 10 tadi? Oh iya. Kalau impian saya, tentunya semua guru juga memiliki impian sampai sempurna, sampai 10. Jadi untuk mencapai itu, ya tentunya kita sebagai guru harus banyak belajar, kemudian mencari hal yang baru, cara-cara pembelajaran yang baru, yang baik untuk siswa, yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan ditambah lagi media-media pembelajaran yang baik untuk siswa. Mungkin Oke. itu, Pak. Iya, bagus. Jadi dari 1 sampai 10 tentunya di posisi 10 itu yang paling bagus ya. Nah, ada beberapa hal tadi mungkin menurut Pak Ronald hal yang paling utama yang penting, salah satunya kira-kira apa untuk menunjang supaya mimpinya sampai di posisi yang maksimal. Hal yang pertama apa yang ya. Hal yang penting menurut saya itu, yang penting anak itu bisa menerima apa yang saya ajarkan dan mereka bisa mau caranya bagaimana, yang penting mampu dan bisa menerima apa yang saya sampaikan. Tidak harus strategi apa. Seperti itu, Pak. Oke. Ya. Lalu bagaimana Pak Ronald menyatakan bahwa Pak Ronald itu sudah berhasil? Maksudnya apa penanda? Kalau siswa mungkin nilainya sudah di atas 90-an. Nah, kalau menurut Pak Ronald sendiri, untuk penanda bahwa Pak Ronald itu berhasil dalam proses pembelajaran itu apa kira-kira penandanya? Kalau saya untuk tingkat keberhasilannya bisa kita lihat dari hasil pembelajaran, hasil dari anak-anak itu. Tapi ditambah juga apakah anak ini senang. Kalau ketika kita di kelas pembelajarannya anak itu senang dan dia bahagia, itu mungkin bisa ditambahkan yang sudah tercapai apa yang tadi yang Bapak tanyakan. Mungkin itu, Pak. Oke, bagus. Ini ya, lalu kita kan dalam melaksanakan kesehari-hariannya kan sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai pengajar. Nah, kira-kira bantuan-bantuan apa saja yang akan Pak Ronald butuhkan, yang Pak Ronald akan cari supaya mendukung dari proses belajar mengajar supaya lebih efektif dan lebih menyenangkan. Kira-kira bantuan apa dan pada siapa Pak Ronald akan meminta bantuan tersebut? Oh, kalau bantuan itu yang pertama saya mohon bantuan dari kepala sekolah seperti dukungan sini dari sikapnya DP bimbingan dan lain-lain, memfasilitasi. Selain itu dukungan dari teman-teman sejawat itu juga dibutuhkan, Pak. Kemudian dukungan dari orang tua dan paling khusus itu ada juga dukungan dari siswa. Mungkin itu, Pak. Oke, bagus sekali Pak Ronald, ini sahabat saya yang paling baik. Dari pembicaraan kita awal sampai akhir ini, mulai dari pertemuan tadi kita bertemu, mungkin Pak Ronald bisa menyimpulkan apa hasil dari
pertemuan atau percakapan kita pada kesempatan ini. Mungkin Pak Ronald bisa menyimpulkan. Ya, kesimpulannya untuk pertemuan kita hari ini, setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Darno, saya bisa menyimpulkan beberapa. Yang pertama, alhamdulillah saya bisa menerima apa yang sudah Pak Pengawas kritik tadi. Insya Allah saya akan menerapkannya di dalam kelas. Kemudian yang kedua, saya juga mendapatkan pengalaman baru mengenai apa saja yang saya akan lakukan di dalam kelas, dan apalagi ya, tindakan-tindakan apa saja yang saya akan lakukan di dalam kelas. Terima kasih dari Pak Darno sudah memberikan masukan sedikit mengenai pembelajaran di dalam kelas, apalagi kita sebagai guru. Terima kasih banyak, Darno. Oke. Mungkin kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ronald sudah berbagi cerita dengan saya. Insya Allah kita tetap akan berkomunikasi terus dalam peningkatan untuk proses belajar mengajar di dalam kelas. Terima kasih. Demikian untuk coaching kami pada sesi ketiga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darno, Pak Ronald Sidu. Jadi sekarang waktunya untuk pengamat kita Ibu Siti Rahma, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil coaching tadi, semua langkah-langkah Tirta sudah terlaksana. Namun ada satu hal mengenai kesimpulan. Di kesimpulannya itu yang disampaikan itu yang ada hubungannya dengan tujuan. Maksudnya harus ada koneksi antara yang disampaikan itu, yang tujuan yang dicapai itu, kemudian langkah-langkah dalam penyelesaiannya itu dalam menyampaikan kesimpulan. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Ronald tadi mungkin terlalu luas ya, tidak merujuk pada langsung pada tujuan dari diskusi itu. Saya kira hanya itu. Terima kasih kesemuanya itu sudah bagus, tinggal itu kesimpulannya itu fokus pada tujuan. Terima kasih. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, untuk praktek coaching kita pada kesempatan ini, mulai dari kasus 1, kasus 2, dan kasus yang ketiga sudah selesai. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman CGP sudah bersedia bekerja sama untuk menyelesaikan yang menjadi tugas kelompok kita pada LMS. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak dan sampai ketemu di Zoom selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.